mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Sosok pemimpin satu ini dianggap kontroversi. Pendukung sosialisme Islam ini melahirkan teori internasional ketiga. Dia lahir dengan nama Muammar Gaddafi dan memimpin Libya selama puluhan tahun. Sikap kerasnya membuat uring-uringan pihak Barat hingga dijadikan target dan hidupnya pun berakhir tragis, tewas dibunuh. Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk kita nonton video berikut. Pria eksentrik berusia 69 tahun itu bernama Muammar Gaddafi, memimpin Libya selama lebih dari 40 tahun. Sejak 1969 hingga 2011, Gaddafi menjadi sosok yang sangat kontroversial. Saat bepergian selalu mengenakan jubah dan topi warna-warni atau seragam militer berpangkat kolonel yang ditutupi medali. Dalam perjalanan ke luar negeri, ia mendirikan tenda bergaya Badui untuk menerima para tamunya. Pada Agustus 2011, pasukan pemberontak dengan bantuan organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang didirikan sejumlah negara barat diantaranya Amerika Serikat, Inggris, dan Italia menguasai Tripoli dan membentuk pemerintahan transisi. Gaddafi pun bersembunyi, tetapi pada 20 Oktober 2011, Gaddafi ditangkap dan dibunuh oleh pasukan pemberontak di Sirte, Libya. Kenapa Gaddafi dibenci Barat hingga dibunuh? Muammar Gaddafi lahir di sebuah tenda di dekat Qasr Abu Hadi, sebuah kawasan pedesaan di luar kota Sur di daerah gurun Tripolitania, Libya Barat. Keluarganya tergolong miskin, berasal dari kelompok suku kecil yang tak berpengaruh yang disebut Badatfa. Ibunya bernama Aisyah, meninggal pada tahun 1978, dan ayahnya Muhammad Abdul Salam bin Hamed bin Muhammad, dikenal sebagai Abu Meniar, meninggal pada tahun 1985 dan bekerja sebagai seorang penggembala kambing dan unta. Gaddafi pada mulanya mengenyam pendidikan agama dari seorang ulama. Ia kemudian pindah ke kota Sur yang tidak jauh dari tempat asalnya untuk masuk sekolah dasar dan berhasil naik 6 kelas dalam waktu 4 tahun. Sehari-hari Gaddafi tidur di sebuah masjid, dan pada akhir pekan ia berjalan sejauh 32 km untuk mengunjungi orang tuanya. Ia kerap dibuli oleh kawan-kawannya karena seorang Badawi, tapi ia tetap bangga dengan identitasnya dan mengajak anak-anak Badawi lainnya agar tidak malu dengan jati dirinya. Dari Sirte, ia dan keluarganya berpindah ke kota Pasar Sabah, Fezzan di Libya Selatan bagian tengah. Dan di situ ayahnya bekerja sebagai pengurus yang mengabdi untuk seorang kepala suku. Sementara Gaddafi masuk sekolah menengah. Dia pun sempat mengikuti Akademi Militer Kerajaan di Benghazi. Pada tahun 1964, Gaddafi mendirikan dan memimpin Komite Pusat Gerakan Perwira Merdeka bersama teman sepemikiran. Kelompok revolusioner ini mengambil nama dari pendahulunya di Mesir yang dipimpin oleh Nasser. Kelompok revolusioner tersebut menyelenggarakan rapat-rapat rahasia dan diorganisasikan mengikuti sistem sel bawah tanah. Gaddafi mengunjungi berbagai tempat di Libya untuk mengumpulkan informasi dan memulai hubungan dengan para simpatisan. Sementara, Badan Intelijen Libya mengabaikan Gaddafi karena dianggap tidak berbahaya. Gaddafi akhirnya lulus pada Agustus 1965 dan ia lalu menjadi petugas komunikasi dalam Korps Perhubungan Angkatan Darat dan menerima pelatihan militer tambahan di Inggris Raya. Saat disapa, Gaddafi untuk pertama kalinya membaca surat kabar dan mendengarkan radio yang berhaluan pan-Arabisme, khususnya di radio Voice of the Arabs yang berpusat di Kairo. Gaddafi mengagumi perubahan-perubahan politik yang dicanangkan di Republik Arab Mesir
di bawah kepemimpinan sosok yang menjadi pahlawan masa mudanya, yakni Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Pada Oktober 1961, ia memimpin sebuah unjuk rasa yang menentang pemisahan Suriah dari Republik Arab Bersatu. Aksi itu menarik perhatian pemerintah dan keluarga Qaddafi akhirnya diusir dari Sabah. Qaddafi lalu pindah ke Misratah dan masuk ke sekolah menengah Misratah. Qaddafi masih tetap melanjutkan kegiatan nasionalisme Arabnya dan ia menolak bergabung dengan partai-partai politik terlarang yang aktif di kotanya, termasuk Gerakan Nasionalis Arab, Partai Ba'ath, Sosialis Arab, dan Ikhwanul Muslimin, karena ia menolak faksionalisme. Pada 1 September 1969, ia memimpin kudeta tak berdarah yang menggulingkan Raja Pro Barat, Raja Idris, yang berada di luar negeri pada saat itu. Setelah naik ke tampuk kekuasaan, Qaddafi mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintah oleh Dewan Komando Revolusioner. Ia memerintah melalui dekret mengusir orang-orang Italia dan menutup pangkalan-pangkalan militer Amerika dan Inggris. Ia juga memperkuat hubungannya dengan pemerintahan nasionalis Arab, khususnya pemerintahan Gamal Abdel Nasser. Ia turut memperjuangkan penyatuan negara-negara Arab, tapi upaya ini tidak membuahkan hasil. Qaddafi berniat meneruskan pan-Arabisme yang dirintis Gamal Abdel Nasser. Maka 2 tahun setelah Nasser wafat, pada 18 September 1970, Qaddafi menggagas pendirian Federasi Republik-Republik Arab yang meliputi Libya, Mesir, dan Suriah. Tapi ide itu gagal. Lalu pada tahun 1972, ia kembali menggandeng Tunisia, tapi usaha itu pun sirna karena tak mendapat dukungan. Sebagai penganut modernisme Islam, Qaddafi menggalakkan hukum syariah dan mendukung sosialisme Islam. Pemerintahnya memberlakukan hukum syariah, contohnya hukum cambuk bagi pelaku zina atau seks sesama jenis. Qaddafi menganggap Islam sebagai unsur penting dalam ideologi ini, dan ia menyerukan pembaruan Islam yang kembali ke Al-Quran seperti semula dan menolak tafsir dan hadis. Akibatnya, ia membuat murka para ulama di Libya. Meski begitu, di bawah kepemimpinan Qaddafi, Libya setiap tahunnya berhasil melahirkan ribuan para penghafal Al-Quran. Kini jumlah para penghafal Al-Quran mencapai jutaan orang di Libya. Selain itu, pada masa Qaddafi merekrut banyak juru dakwah dari berbagai negara. Mereka bukan hanya mengajarkan dakwah, tapi juga mengajarkan bahasa Arab di lingkungan penduduk asli Afrika. Tak kurang dari 3.000 guru yang dikirim dari Libya dan negara-negara Islam lainnya ke sejumlah negara yang berpenduduk asli Afrika untuk mengajarkan Islam yang benar. Dalam kepemimpinannya, ia menasionalisasi industri minyak bumi dan menggunakan keuntungannya untuk memperkuat militer, mendanai kelompok-kelompok revolusi di luar negeri, dan memberlakukan program-program sosial seperti pembangunan perumahan, penyediaan layanan kesehatan, dan pendidikan. Pada tahun 1973, ia memprakarsai revolusi rakyat dengan membentuk Muktamar Asasi Rakyat yang disajikan sebagai sistem demokrasi langsung. Tetapi ia masih tetap mengendalikan proses pengambilan keputusan yang penting. Pada tahun yang sama, ia mulai mengemukakan teori internasional ketiganya yang diterbitkan dalam buku hijau. Teori Qaddafi itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Nasser dalam bukunya berjudul Falsafah Revolusi yang mendukung nasionalisme Arab, menolak kolonialisme, neokolonialisme, dan Zionisme, serta menginginkan sebuah transisi dari kapitalisme menuju sosialisme. Qaddafi menjelmakan Libya menjadi sebuah negara sosialis yang disebut Jamahiriyah atau negara rakyat pada tahun 1977. Walaupun dia sudah tidak memegang jabatan resmi di pemerintahan, ia mengambil peranan simbolis sebagai pemimpin revolusi dan masih menjadi panglima tertinggi militer. Dia sendiri dapat mengendalikan politik Libya lewat komite-komite revolusioner. Berkat ide-idenya melawan Barat dan semua pihak yang berbeda pandangan dengannya, dia pun mendapatkan julukan Singa Afrika. Misalnya, Libya sempat baku tembak dengan Mesir selama beberapa hari pada tahun 1977.
Saat itu Qaddafi kesal dengan manuver Presiden Mesir Anwar Sadat yang berdamai dengan Israel setelah keduanya terlibat perang pada Oktober 1973. Qaddafi memang dikenal sangat anti-Israel. Sikap kerasnya membuat Barat geram dan menudingnya mensponsori kelompok teroris. Qaddafi pun dituding mengembangkan senjata penghancur massal untuk menandingi musuhnya di Barat. Sehingga Qaddafi harus berhadapan dengan sang koboi Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan yang menjuluki Qaddafi sebagai anjing gila. Reagan lantas memerintahkan militer Amerika menyerang kota Tripoli dan kota Benghazi. Peristiwa serangan bom itu terjadi pada 14 April 1986. Serangan itu dilakukan dengan alasan agen-agen Libya lebih dahulu meledakkan sebuah klub malam di Berlin, Jerman pada 5 April 1986. Dalam insiden itu membunuh 3 orang dan melukai 229 lainnya. Dari jumlah itu lebih dari 50 orang diantaranya adalah tentara Amerika. 2 tahun kemudian terjadi tragedi peledakan atas pesawat Pan Amerika di Lockerbie, Skotlandia. Ratusan penumpang dan pesawat tewas. Agen Libya pun dituduh terlibat dalam aksi itu. Keinginan Barat menjatuhkan Qaddafi tak berhenti. Pada Februari 2011, protes anti pemerintah didukung NATO pecah di Libya menyusul pemberontakan di Mesir dan Tunisia awal tahun itu. Setelah lebih dari 40 tahun berkuasa, Qaddafi melihat rezimnya mulai runtuh hingga pada 20 Oktober 2011 ia ditangkap oleh pasukan pemberontak yang didukung NATO di Sirte, Libya. Sang filsuf dan pejuang sosialisme Islam itu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir di tangan para pemberontak yang disponsori Barat melalui pasukan NATO. Sejumlah sumber menyatakan dia tewas di Berondong saat melarikan diri. Namun, beberapa saksi mata menyatakan Qaddafi masih hidup, bahkan bisa berjalan kendati berlumuran darah saat ditangkap. Namun di tengah jalan, iring-iringan mobil yang membawa Qaddafi diberondong peluru. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.